Baik kakak-kakak sekalian, eh, kita mulai saja ya untuk pertemuan kita siang hari ini. Kita di modul rencana tindak lanjut RTL kakak ya. Jadi durasi kita lumayan singkat kali ini, 1 JP saja. Sebelum kita mulai, izinkan tiang aturang panganjali umat Om Swastiastu. Semoga kegiatan kita nanti berjalan dengan lancar ya. Apa yang akan disampaikan dalam hal ini adalah terkait tindak lanjut program yang kita bahas 2 hari lalu. Okay. 2 kali pertemuan sebelumnya. Jadi kemarin kita sudah membahas terkait rencana gitu ya, rencana program PJBL, okay, project seperti itu. Jadi proyek tersebut adalah proyek kokurikuler gitu ya, yang akan dilaksanakan di sekolah kakak-kakak dengan KBS gitu, dengan KBS-nya, komunitas belajar sekolahnya. Nah itu gambaran singkat terkait apa yang akan kita bahas untuk siang hari ini. Oke, sebelum lanjut, mari kita berdoa agar mendapatkan kelancaran dan apa yang kita bahas dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Untuk itu, tiang minta Kak Perdani untuk memimpin doa. Silakan Kak Perdani. Oke, terima kasih Kak Adi atas kesempatannya. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Adi. Baik, terima kasih Kak Perdani. Baik, yang lanjutkan ya, terkait proyek Niki ya. Kemarin tiang juga sudah sempat memberikan contoh yang dari kakak yang pernah mengikuti PKG sebelumnya, rancangan tersebut ya. Kalau lihat di LMS, nah itu ada tabel seperti itu ya, kakak, di tabel unggah tugas rencana tindak lanjut. Nah di sana ada tabel terkait rancangannya ya kakak ya. Komponen ada 6 komponen di sana ya. 8 komponen. Terus tentang penjelasan komponen, nah silakan, mungkin juga sudah kakak-kakak baca, dan di contoh yang tiang berikan berupa PPT gitu ya, PowerPoint yang tiang share kemarin. Nah di sana juga merupakan sebuah contoh gitu ya terkait rencana tindak lanjut. Jadi kakak-kakak diharapkan mensosialisasikan ya apa yang kakak-kakak rancang ya, program apa yang kakak-kakak rancang. Nah sosialisasikan di kombel kakak-kakak ya, di sekolah kakak-kakak masing-masing. Jadi setelah kegiatan kegiatan mensosialisasikan, nah di sana kakak juga harus memenuhi beberapa administrasi yang administrasi pendukung gitu Kak ya, sebagai bukti dukung. Yang pertama itu ada juga ya, foto melakukan kegiatan ya, mempresentasikan program gitu ya, mempresentasikan program. Terus ada juga bukti berupa daftar hadir itu, ada bukti berupa notulen. Nah seperti itu Kak ya. Nah jadi untuk lebih lengkapnya nanti kita akan bahas bersama-sama ya, sesuai dengan tuntunan yang ada di slide berikut ya. Jadi pertemuan hari ini cukup singkat. Nanti kalau belum begitu jelas, mari kita berdiskusi seperti itu Kak ya. Oke, yang lanjutkan slide dulu Kak. Sebelum mulai ke pembahasan terkait
program rencana tindak lanjut, mari kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua fokus perhatian. Ya, nah ini ada mindfulness ya sedikit Kak ya, selama 2 menit. Mari kita mindfulness dulu Kak, agar lebih ya seger lah tadi. Ya. Silakan duduk yang rapi ya Kak ya, yang mulai mindfulness-nya. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silahkan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk. Tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Mari tarik nafas. Tahan 4 detik. Keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan.
Ya, Bapak Ibu, silahkan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Baik kakak sekalian, jadi sekian untuk mindfulness-nya ya. Semoga bisa membuat pikiran kita menjadi tenang, rileks kembali ya dari banyaknya ya kecrowditan kita di sekolah ya. Jadi untuk selanjutnya dia akan paparkan slide materi berikutnya ya. Baik, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua adalah memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda kita sesi ini pendahuluan, persiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar, refleksi awal, penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, lini masa, selanjutnya dialog, diskusi, tanya jawab RTL, terus penutup. Baik, kita ke pendahuluan dulu Kakak ya. Nah, jadi persiapan belajar. Peserta menuliskan pada kolom chat level berapa persiapan belajar sesi ini. Oke, silakan kakak-kakak persiapan belajar untuk sesi ini di level berapa kakak bisa pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nanti Tiang secara random menanyakan kepada kakak-kakak mengapa ada di level tersebut gitu kakak ya. Oke, itu untuk di awal sebelum kita masuk ke RTL ya. Silakan di kolom chat Kak. Kak Nengah di level 7. Oke, silakan kakak yang lain. Mungkin kemarin sudah dapat membaca sedikit-sedikit ini terkait persiapan RTL nih ya, rencana tindak lanjut. Oke, mungkin Kak Nengah berikan tanggapan ya, mengapa di level 7? Apakah persiapan? Ya baik Adi, jadi saya memilih level 7 karena dapat membaca namun belum bisa membuat gininya, belum sempat ya. Oke, karena kemarin sampai jam 4 lebih di sekolah terjebak hujan. Oke. Terus hujanan sampai di rumah loyun. Ya, baca kurang baik. Tadi sudah Tiang lihat juga di WA, Kak Adi sudah mengirimnya, baru Tiangnya bahwa oh seperti itu tugas yang harus saya kerjakan hari ini sehingga belum sempat mengerjakan. Tadi juga bersih-bersih di ruang persiapan workshop guru dan tenaga pendidik itu hari Senin gitu. Jadi kompolnya hari Senin itu melaksanakan workshop, jadi kebetulan bisa menyampaikan nanti RTL-nya gitu tadi. Itu ya, terima kasih. Baik, Kak Nengah, terima kasih atas tanggapannya. Jadi sebenarnya kemarin saya kirim itu Kak Nengah dan kakak-kakak yang lain contoh RTL yang kakak yang terdahulu. Tapi ternyata belum terkirim, sinyalnya jelek kemarin. Seperti itu, merah ternyata dia, tanda seru merah. Nah baru saya ngeh, oh belum terkirim ternyata. Baru yang refresh dia mau terkirim. Itu untuk contohnya. Tapi tidak apa-apa karena itu tidak urgent untuk hari ini. Okay. Terus
kakak-kakak yang lain. Kak Agus Putrawan, silakan. Ya, terima kasih Kak Di. Oke. Sebenarnya sih saya belum membaca terlalu dalam tentang RTL sekarang, tapi tadi sudah dapat sebelum buka bincang-bincang sama Kak Adi sudah ada bayangan tentang persiapan RTL kita nanti ini Kak Adi. Demikian ada bayangan sedikit lah dari yang belum sama sekali mengerti dengan kegiatan kita sekarang. Tadi sebelum mulai udah dapat bincang-bincang sama Kak Adi, sudah ya adalah yang bayangan buat saya untuk yang dibuat nantinya Kak Adi. Ya demikian Kak Adi. Oke, siap. Jadi alurnya sebenarnya nggak ribet Kak Agus ya, cuman menyiapkan programnya nanti. Seperti itu ya. Tapi kan belum perancangan itu kakak buat biar bisa dijalankan gitu sih. Walaupun dalam hal ini hanya diminta untuk membuat rancangan, terus membuat PTT ya atau PowerPoint presentasi gitu ya, presentasi program dan disosialisasikan ke KBS-nya. Nah, sampai sejauh itu saja. Oke. Jadi bagaimana kakak-kakak nanti menindaklanjuti ini, seperti apa sih detailnya, bagaimana penilaiannya. Nah, gitu Kak ya. Itu yang akan kita bahas. Lagi satu Kak Yoga, silakan Kak Yoga. Siapannya. Terima kasih Kak Edi. Untuk persiapan belajar hari ini yang sih masih banyak kekurangan ya Kak Dia dalam hal untuk penyusunan RTL yang akan kita selenggarakan nanti. Tadi sempat lihat di WA contoh RTL seperti Niko mungkin dia juga bingung harus dari mana kita memulainya, program seperti apa yang harus kita jalankan. Jadi agak sedikit bingung lah, apalagi tadi habis rapat dana bos, lagi penyusunan rencana masih nambah bingungnya lagi. Jadi ada program-program pusing jadinya ya. Mungkin sekarang bisa mengikuti dengan baik aja Kak Edi. Demikian Kak Edi. Baik, terima kasih Kak Yoga. Oke, jadi berarti tinggal nanti ikuti alurnya saja. Nah, di sini dah nanti akan dibahas terkait kita bahas secara clear. Apabila nanti belum juga ketemu, mari kita diskusikan bersama ya. Contoh juga sudah ada, dan apa sih aturan-aturan atau penilaian yang akan dinilai dari RTL ini, sehingga kakak-kakak nanti dapat merencanakan, menyusun dan mensosialisasikan dengan baik kan, seperti itu ya. Baik, yang lanjutkan slide. Nah, jadi tujuan pembelajaran ya, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Oke. Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar dalam sekolah? Nah, ini juga kita sudah membahas kemarin ya. Jadi kita merefleksikan nanti kegiatan rencana tindak lanjut ini merupakan program yang merupakan implementasi gitu ya, implementasi dari pembelajaran kakak-kakak selama ini dalam PKG PJOK, di mana kakak-kakak akan menyusun ya sebuah program yang merupakan intisari gitu ya, atau merupakan ide kakak untuk membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan berbasis proyek gitu, dan melibatkan komunitas belajar. Nah, jadi
kalau kita menjawab pertanyaan ini ya apa namanya, memang harus gitu ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran kita dilakukan berkolaborasi? Ya harus berkolaborasi karena ini kegiatannya adalah saya apa namanya kokurikuler gitu kayak kokurikuler pengembangan gitu ya di kegiatan P5 gitu kayak ternyata bukan intrakurikuler ini ya Kak ya, berarti bukan masuk pada kegiatan proses pembelajaran kita sehari-hari ini nih, tapi khusus kokurikuler gitu ya Kak ya. Nah, bagaimana kegiatannya itu? Mari kita lihat nanti aturan-aturannya. Terus bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas pelajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, ini juga nanti apapun yang kakak-kakak laksanakan atau buat rancangan programnya itu diharapkan agar berdampak untuk peserta didik gitu ya. Terus bagaimana melibatkan voice choice ownership? Nah, gitu ya. Jadi latar belakang ya di awal kakak ini latar belakang yang diharapkan itu adalah merupakan apa namanya hasil atau identifikasi gitu ya kakaknya, atau analisis dari permasalahan-permasalahan di dalam pembelajaran gitu. Kak mungkin menemukan apa namanya kesulitan belajar ataupun ada hal-hal yang isu-isu sosial dalam pembelajaran, atau juga kakak menemukan potensi-potensi yang ada di sekolah untuk dimanfaatkan menjadi sebuah program itu, project itu maksudnya kak ya. Izin mengikuti. Oke, silakan. Nah, jadi itu kak ya apa namanya latar belakangnya ya. Yang itu tentunya merupakan pendapat, choice, voice, dan ownership. Nah, jadi pelibatan anak-anak ya dalam project ini sangat penting. Gitu. Jadi pembelajaran yang dilakukan adalah semata-mata untuk peserta didik ya, untuk keterlibatan aktif peserta didik. Jadi itu yang diperlukan Kak ya, yang ditekankan maksudnya. Nah, jadi tujuan ya, keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, tujuannya untuk paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Terus pembelajaran yang berkelanjutan ya, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi bagaimana kakak-kakak juga asah kemampuannya ya, terutama bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki KBS atau komunitas belajar, atau KBS-nya masih sudah ada tetapi belum mempunyai program kegiatan yang terlaksana. Nah, jadi kakak-kakak merupakan inisiatornya, kakak-kakak yang menginisiasi kegiatan program yang pertama mungkin, atau kakak-kakak yang sudah menjalankan program. Nah, ini merupakan program kesekian yang kakak-kakak laksanakan. Itu ya, bagaimana kakak-kakak bisa menggerakkan juga, berkolaborasi, bekerja sama untuk memajukan ya kualitas pembelajaran ya pendidikan di sekolah kakak masing-masing. Jadi itu penyampaian RTL. Nah, jadi saya bacakan kak ya terkait pengantar tugas. Yang besarkan dulu sedikit biar lebih jelas. Baik. Nah, jadi untuk pengantar tugas, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah.
agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Nah, jadi itu ya Kak ya, kokurikuler ternyata. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk menyusun rencana tindak lanjut atau RTL agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Pengantar tugas. Sebelum merancang program atau kegiatan, Bapak Ibu perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi. Nah, jadi ini perlu diunggah Kakak ya, ada 4 komponen. Yang pertama adalah bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, itu ada dalam kurung, bukan yang sudah berjalan. Nah, jadi diharapkan kakak-kakak yang kombelnya sudah jalan berarti kan ada program inisiasi kakak yang sudah jalan. Nah, diharapkan adalah program yang baru gitu kakak ya. Anggap saja itu programnya kemarin mencipta sebuah karya apa, alat peraga apa. Nah, mungkin alat peraganya berbeda dengan yang di awal seperti itu Kak ya. Nah, silakan bukan yang sudah berjalan Kak. Jadi yang terbaru lah gitu diciptakan. Terus yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Terus yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Nah, jadi kakak-kakak pada saat mempresentasikan program tersebut di depan KBS, ya, dalam komunitas belajar, kakak-kakak silakan rekam kegiatan tersebut, kakak ya. Rekam kakak-kakak sedang melaksanakan presentasi. Nah, presentasinya itu kalau nggak salah itu 9 slide ya kakak-kakak ya. 9 slide itu adalah sesuai dengan indikator yang harus ada di dalam menyusun program tersebut. Seperti itu. Nanti ada kelihatan di slide berikutnya. Oke, selanjutnya mode penugasan mandiri ya. Terus rencana tindak lanjut perencanaan melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian ini masa dengan baik dan benar. Oke, yang tadi ini. Oke, dia lanjutkan. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, jadi bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Nah, Kak ya. Komponen programnya, judul program atau kegiatan,
Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, tujuan program. Yang keempat, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, struktur program rekan sejawat. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Ya, yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang kedelapan, kemungkinan tantangan. Oke. Nah, jadi itu slide-slide yang harus kakak-kakak penuhi ya. Ada 8 komponen ini ya. Di sini ada kakak-kakak membuat maksimal slide-nya itu 9, mungkin halaman judul atau apa keterangannya. Oke. Jadi cuman 9 slide kakak ya. Terus untuk bukti dukungnya yang di bawah-bawah itu ditambahkan ketika kakak-kakak sudah selesai melakukan sosialisasi, foto, notulen. Nah, silakan itu. Oke. Keterangan. Nah, di sini ada keterangannya ya, Kak. RTL yang Bapak Ibu buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan, diskusi bersama KBS, video, dan dokumen lain yang relevan. Ya, itu diunggah juga Kak ya. Yang ini. Bahan tayang, notulen, catatan, termasuk videonya ya. Link videonya juga diunggah nanti. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, itu catatannya Kak ya. Setelah kegiatan PKG ini mungkin rancangan atau program yang kakak-kakak buat ini akan dilanjutkan ke kegiatan pelaksanaan gitu ya, pelaksanaan tindak lanjut ya. Kalau ini kan rencana tindak lanjut, jadinya nanti pelaksanaan ya, pelaksanaan. Silakan itu kakak-kakak masing-masing di KBS masing-masing nanti yang mengatur. Oke, yang lanjutkan. Nah, ini lebih detail lagi Kak ya terkait penjelasan. Izin minum dulu Kak. Nah, jadi penjelasan tentang komponen ini ada di LMS Kak ya. Jadi sini juga saya akan bacakan ya biar lebih jelas lagi. Rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Yang pertama, judul program kegiatan. Judul program kegiatan berkenaan dengan PJBL ya, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, gitu Kak ya. Yang mendasari katanya. Ya. Terus dikaitkan dengan modul-modul yang sudah dipelajari selama PKG ini. Bapak Ibu juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu dapat melihat kembali modul 2.3, 4, dan 5. Nah, ini terkait modul pendidikan kebugaran, pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan pendidikan olahraga atau SEM. Ya. Yang sudah kita bahas kemarin lah itu. Yang kedua, komponen latar belakang. Penjelasannya adalah pastikan di latar belakang Bapak Ibu menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program ini. Nah, jadi keterlibatan peserta didik ya, dari mulai
merencanakan pilihan dan bagaimana kepemilikan, itu artinya mereka terlibat langsung di program tersebut. Ya, anggap saja senam gitu, mereka yang akan nanti memimpin itu anak-anak yang setelah mengerjakan proyek, menciptakan senam, dan mereka yang nanti akan memimpin kegiatan tersebut, seperti itu, Pak. Terus jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset. Kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1.2. Nah, modul 1.2 itu adalah ABT, Asset Based Thinking, ya. Nah, itu saling konektivitas antar modul gitu istilahnya, Kak, ya. Jadi sudah barang tentu kan. Kemarin kan juga sudah dibahas terkait aset yang ada di sekolah mendukung nggak kegiatan perencanaan ini yang dibuat kan gitu. Terus menyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu ya, Kak, ya. Latar belakang kegiatan itu bisa jadi dari hasil survei atau evaluasi atau refleksi kegiatan atau pemetaan aset misalnya ya, yang kemarin dibuat pemukul dan bola kasih itu kan pemetaan aset. Oh, aset di sekolah ini banyak sekali limbah-limbah kayu ini, kita manfaatkan yuk, gitu, seperti itu. Nah, boleh kayak, atau orang tua peserta didik juga terlibat dalam hal apa kegiatannya, silakan. Atau pihak-pihak luar yang terlibat, silakan. Itu kakak-kakak yang bisa mengembangkan, menganalisis, dan juga mengidentifikasi. Selanjutnya, tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Nah, itu tujuannya ya. Sudah jelas sekali bagaimana Kak memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan melibatkan KBS, gitu intinya. Selanjutnya, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Pertama, nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan, yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program untuk setiap capaian. Berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik, mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab dan tindakan atas tindakan tersebut. Seperti Pak ya. Harus praktis dan spesifik. Ya, praktis itu berarti kata-kata yang digunakan itu kata kerja gitu, kayak praktis ya, bersifat praktis dan spesifik ya, mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab juga gitu. Terus nyatakan rencana yang jelas untuk menetapkan peserta didik sebagai kontributor dalam dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Kaitkan dengan suara pilihan kepemilikan murid kembali. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam
perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tetapi peserta didiklah yang menjadi yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Nah, itu yang ditekankan ya, yang paling ditekankan itu adalah bagaimana keterlibatan peserta didik itu dalam proyek, Kakak ya. Jadi walaupun tidak wah gitu kegiatannya, Kakak ya, tetapi kegiatan tersebut adalah bertujuan untuk membelajarkan peserta didik ya, terlibat secara langsung ya, baik suara ya, pendapat mereka, pilihan mereka, dan bagaimana kepemimpinan ya, student agency atau tanggung jawab dalam pembagian peran-peran dalam proses proyek itu, seperti itu ya. Terus kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Jadi langkah-langkah ini disesuaikan juga dengan jadwal kegiatannya, Kak ya. Kegiatan awal, jadwalnya kapan, ya, pelaksanaan, monitoring, ya. Nah itu kakak-kakak buat ya, Kakak ya. Walaupun hanya dalam hal ini hanya sampai sosialisasi, tapi programnya, rancangan programnya dibuat ya sampai pelaksanaan gitu, Kakak. Cuman belum dilaksanakan di kegiatan pada PKG ini, belum dilaksanakan. Nanti akan dilaksanakan setelah sesuai jadwal ya, sesuai jadwal yang Kakak buat gitu. Selanjutnya, struktur program mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler ya. Sekali lagi ditekankan, Kak ya, berarti pengembangan dia ya, Kak ya, bukan intrakurikuler ya. Kalau ambil intrakurikuler lama dia, Kak ya, karena itu masuk ke proses pembelajaran. Jadi ini khusus kokurikuler jadi, Kak ya. Jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi, kelas, dan usia. Jelaskan pengaturan program kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program itu akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh, struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyek, yuk gerak. Yoni guru mapel PJOK. Berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan? Bagian dari modul pendidikan gerak. Penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Yuni, guru IPA, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaiannya. Indra Sari, guru mapel bahasa Indonesia, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa galeri walk, PTT, atau video pendek, dan menyiapkan rubrik penilaian. Nah, jadi secara berkolaborasi kakak-kakak menyiapkan ya struktur programnya yang dalam hal ini terkait penilaiannya ya, Kak ya, penugasan, penyiapan rubrik penilaian ya. Jadi masing-masing guru yang terlibat itu memberikan penilaian gitu, Kak ya, penilaian
terhadap proyek yang dibuat. Memberikan masukan, menyiapkan rubrik penilaian. Itu maksudnya. Selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk program ini. Fokuskan pada bagaimana Bapak Ibu menggunakan sumber daya. Implementasikan asset based thinking. Selanjutnya, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang dilakukan. Dari siapa saja Bapak Ibu akan mengumpulkan informasi. Murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid, dan sebagainya. Yang ke-8, kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi ya, pada saat implementasi dan rencana solusi yang Bapak Ibu rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Bapak Ibu menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah dipelajari dari modul 3.1, menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Nah, jadi seperti itu Kak ya, terkait penjelasan komponen-komponen tadi ya. Ada 8 komponen yang perlu kakak-kakak penuhi ya, dari 9 slide, maksimal 9 slide, ada 8 komponen yang harus dipenuhi ya. Nah, terus selanjutnya saya lanjutkan untuk aspek penilaian RTL-nya ini. Yang pertama yang A, tujuan program. Mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. 2. Mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan pemilikan dalam diri peserta didik. 3. Dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. B. Kelengkapan rencana dalam struktur program. Deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. 4. 3. Potensi tantangan dalam pelaksanaan. Yang keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. C. Keterlibatan komunitas dalam sekolah. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. 2. Upaya menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. 3. Rencana pelibatan komunitas dan atau mitra. Keempat, rencana evaluasi program. Lini masa evaluasi yang jelas. Sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. 3. Teknik pengambilan data, observasi, dialog, survei, wawancara lainnya. Nah, jadi ini lini masanya Kak ya. Dimulai dari penyusunan rencana tindak lanjut setelah selesai pengantar RTL. Nah, jadi penyusunan RTL ini akan kakak mulai setelah sesi pengantar RTL. Nah, sekarang ini kan pengantar RTL. Nah, setelah ini kakak bisa dah menyusun RTL-nya ya, rencana tindak lanjutnya. Terus yang kedua, menyusun dan mengunggah
di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan, notulen, catatan, diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumentasi lainnya. Rentang 6 hari dari sesi pengantar. Ya. Berarti kakak-kakak dapat waktu 6 hari ya kak ya, rentang harinya. Mulai dari sekarang kakak mendapat waktu untuk menyusun, setelah itu mensosialisasikan dan mengupload video, foto, notulen. Nah itu terkait RTL ini ya, jadi 6 hari waktunya Pak ya. Setelah itu penilaian RTL. Setelah kakak upload penugasan dokumentasi yang sudah dijelaskan tadi, akan penilaian ya. Fasilitator akan menilai kegiatan RTL kakak. Setelah itu ada sesi umpan balik RTL ya kak ya. Nah, umpan balik RTL ini kita pertemuan Zoom lagi ya kak ya. Pertemuan tatap muka lagi sama seperti ini. Jadi seperti itu saja kak untuk kegiatan persiapan RTL kak ya. Sekarang kita ada diskusi dan tanya jawab. Silakan kakak jika masih ada yang belum jelas, mari kita diskusi dan tanya jawab. Silakan kakak. Izin tadi ingin bertanya sebetulnya. Setelah tadi mendapatkan penjelasan, jadi program atau proyek yang kita akan rencanakan diharapkan belum pernah dilaksanakan yang gitu tadi. Jadi apakah boleh nanti merubah proyek yang kita sama seperti yang kita buat kemarin tadi? Boleh dirubah, boleh. Itu kan belum ya. di-upload itu kak, belum. Ya. Oh iya. Jadi lanjut. Ya, jadi kalau permainan seperti futsal dan sepak bola kan sudah lumrah rasanya itu. Yang mau akan ubah ke permainan tradisional yang belum pernah dilaksanakan di sekolah, misalnya dagongan itu belum pernah, tapi sering lombanya di tingkat kabupaten begitu. Jadi nanti yang akan ubah, kemudian waktunya kemungkinan itu akan dilaksanakan di ulang tahun sekolah bulan April gitu. April tahun depan ya. Tadi yang didapat berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah ya, beliaunya cukup antusias dengan itu karena itu ada muaranya kita melaksanakan lomba-lomba di sekolah, ada muaranya di tingkat kabupaten gitu. Oke, seperti itu Kak Adi. Kalau bisa yang nanti akan ubah gini ya. Oke. Memang seperti itu Kak Nengah. Yang juga seperti itu kepala sekolahnya biasanya kalau kita membuat acara-acara kegiatan lomba-lomba nih harus biasanya ada nggak muara lain gitu, linear nggak gitu biasanya di kegiatan lomba-lomba di kabupaten atau lomba-lomba di provinsi. Nah biasanya diharapkan itu ada muara lain, tidak hanya di sekolah, terkukung di sekolah aja kegiatan ini biar bisa dikembangkan gitu, karena kan lebih gaungnya itu lebih tinggi lagi, tidak hanya antar kelas, tidak hanya antar sekolah ya, tapi lebih tinggi lagi tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan atau nasional nanti. Seperti itu Kak Ngurah, Kak Nengah yang bisa boleh dirubah sesuaikan dengan dari kepala sekolah juga, jika memang ada masukan-masukan seperti itu bagus sekali gitu. Jadi lebih banyak dukungan dari guru atau kepala sekolah ya, itu kegiatannya akan semakin muncul gitu ya, semakin berkembang lagi seperti itu Kak Nengah. Oke, silakan, semoga lancar. Oke. Ya, terima kasih Kak Adi. Jadi memang betul itu tadi, karena setiap di ulang tahun kabupaten kan ada perlombaan tradisional itu.
Lagongan, Hadang, dan apa lagi satu itu rasanya. Nah, sekolah sering mengirim gitu, sehingga setiap akan mengirim bingung, main comot aja yang bodinya besar kirim gitu. Ya karena belum bisa. Lomba gini lagi satu Melaksanakan. bakya itu apa namanya itu? Nah, bakya ya, bakya. Sudah. Ya. Itu 2 tahun yang lalu itu dapat juara 2 rasanya, lumayan hadiahnya. Oke. Tahun lalu kalah. Udah. Baik, terima kasih Kak Adi. Oke, Ya, terima kasih Kak Adi. Oke. baik, ada kakak yang lain terkait RTL yang belum jelas umpamanya waktu mungkin pelaksanaan lini masanya mungkin. Kak Adi, izin bertanya Kak Adi. Oke. Untuk pembuatan videonya itu gimana ya maksudnya Kak Adi? Kita buat video diskusi dengan KBS kita gitu? Oke, Atau kita diskusi tentang RTL yang sudah kita buat, kita diskusikan dengan dengan rekan sejawat itu yang divideokan seperti itu Kak Adi? ya betul. Jadi untuk video dokumentasi adalah kakak-kakak kan sudah membuat rancangan program. Setelah itu kakak membuat presentasinya kan, seperti yang tiang kirim contohnya itu kan presentasi. Nah presentasinya itu udah disosialisasikan ya kepada KBS. Nah itu direkam, itu direkam dari awal sampai selesai. Nah itu dijadikan bukti dukung, bukti fisik kakak-kakak sudah melakukan sosialisasi ke KBS, sosialisasi program tersebut. Seperti itu. Untuk foto kan ada beberapa foto ya, ada yang ambil boleh di screenshot yang videonya boleh, kalau sedikit memang temennya yang membantu di sana karena di Kak Perdani kan mungkin sedikit begininya guru-guru. Oke. Boleh foto video dari hasil video itu di screenshot boleh. Terus untuk notulen ya tulis saja apa yang terjadi, apa yang ada masukan di sana, bagaimana tanggapan kepala sekolah kalau ada kepala sekolah seperti itu. Dan terkait bukti-bukti dukungnya pelaksanaan sosialisasi tersebut. Seperti itu. Ada yang tanyakan lagi Kak? Ya, udah siap-siap Kak Adi. Oke, dari kakak-kakak yang lain ada yang mungkin ditanyakan? Kak Adi boleh satu lagi nggak? Yang Ya, itu boleh. harus kurikuler ya Kak Adi ya kegiatannya? Kurikuler ya, karena kan tidak mungkin Kak Perdani ini laksanakan karena ini kan project itu biasanya kan pertemuan pertama, terus pertemuan kedua, pertemuan ketiga kan gitu biasanya. Ini kan kita cuma seminggu, jadi di pelaksanaannya itu nanti di luar itu diminta di luar intrakurikuler yaitu kokurikuler gitu Kak Perdania. Jadi kita bikin aja yang kokurikuler karena itu permintaannya. Jadi sebenarnya bisa sebenarnya kan intrakurikuler karena ini kan tidak dilaksanakan sekarang gitu ya. Tapi permintaannya di gini kokurikuler ya kita ikuti sana. Karena gini juga menurut saya ini ya kenapa kokurikuler, karena kalau intrakurikuler itu hanya kita saja, tidak melibatkan guru lain gitu biasanya. Karena intrakurikuler kan di pembelajaran kita saja itu pelaksanaan PJBL-nya. Mungkin itu dasarnya harus kokurikuler ini karena ini kegiatan pengembangan. Kokurikuler kan itu maksudnya pengembangan proyek tuh ya. Kayak P5 ya. Nah, seperti itu. Ya, siap-siap Kak Adi. Ada lagi Kak yang lain? Sudah jelas kayaknya, Nanti untuk contoh-contohnya sudah ada juga. Untuk video pelaksanaannya ada sebenarnya saya contohnya nanti yang share. Cuman gitu saja sih, sosialisasi gitu. Terus penuhi bukti dukungnya. Ada 4 tadi ya, kalau masalah. Yang sebentar dulu yang kembali ke
apa yang harus dipenuhi. Nah, niki ya. Unggah tugasnya itu Kak ya. Bahan tayang. Nah, terus bahan tayang itu maksudnya itu udah PPT-nya ya Kak ya. Terus notulen atau catatan diskusi. Terus dokumentasi kegiatan video, kegiatan foto, berupa video, foto kegiatan. Dokumen lain yang relevan itu gini, absensi gitu Kak ya. Nah, ada 4 ya. Tambahkan aja absensi lagi 1 ya, biar seperti itu. Oke Kak. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, kita sudah di akhir sesi nih Kak ya. Sudah di akhir sesi memahami penugasan. Kira-kira sudah paham ya Kak ya semuanya? Kalau sudah, kasih jempolnya. Oke, terima kasih. Karena kita cuman 1 JP sekarang ya, dan sudah lewat ini. Oke. Baik Kak. Pokoknya kalau ada hal-hal yang lain silakan WA saja, nggak apa-apa. Di grup boleh. Oke. Minta cakepnya ya Kak ya. Ini ada pantun. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Cakep. Cakep. Sudah habis. Sudah. Sekali. Cakep. Cakep. Mantap. Burung cendrawasih bisa dicari. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita semua cakep. Mantap. Oke. Lanjutkan dengan karya. Ini dia. Link untuk bukti karya nanti aja. Oke, selesai. Terima kasih. Baik Kakak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita diskusikan ya nanti mendapatkan manfaat dan dapat dimengerti sehingga proses dan pelaksanaan RTL Kakak berjalan lancar, yang waktunya hanya 1 minggu Kak ya. 1 minggu bukan waktu yang lama Kak ya, dibalik kekreditan Kakak semuanya ya, tugas, terus keluarga ya, masyarakat juga. Nah, itu. Jadi silakan Kakak mengatur waktu dan tetap saya untuk kakak-kakak tetap menjaga kesehatan seperti itu Kak ya. Kalau sudah kakak sehat, kalau sudah sehat semua bisa diambil seperti itu kan. Kamu mau gelem kayak wah ngorto gitu ya Kak ya. Oke, itu saja Kakak. Yang tutup dengan para Santi Om, Santi Om. Untuk Santi Om. Kita foto bersama. Berdoa dulu ya, doa penutup dulu, setelah itu baru foto. Kak Dewo mohon dipimpin doa penutup. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Baik, kita foto bersama dulu. Open kamera Kakak. Oke. 1, 2. 1, 2. Kan ngetis kok hilang, Kak ngetis. 1, 2, 3. Lagi sekali. Kayak bebas. 1, 2, 3.
Wahyu. Bagusan Wahyu yang naik. Oh, jadi motor ini.